Mengecam aksi pesepak bola Lamine Yamal ini yang mengibarkan bendera Palestina saat pawai kemenangan. Israel juga meminta Barcelona untuk tidak campur urusan negara Zionis Israel dengan Palestina. Aksi bintang muda Barcelona, Lamine Yamal di parade perayaan gelar juara La Liga menuai sorotan. Yamal menunjukkan solidaritas dengan mengibarkan bendera Palestina dari atas bus atap terbuka. Israel pun langsung merespon tindakan Yamal. Menteri Pertahanan Israel mengecam tindakan Yamal dan menyebutnya sebagai sikap provokatif. Yamal bahkan dituduh menyebarkan kebencian kepada Israel. Israel juga meminta Barca untuk tidak ikut campur atas apa yang terjadi di Palestina. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez pun langsung membela Yamal. Menurutnya, Yamal hanya mengekspresikan solidaritas terhadap Palestina yang juga dirasakan jutaan warga Spanyol. Ia bahkan menyebut bangga atas sikap Yamal. Bisa seniman Palestina mengapresiasi aksi bintang Barcelona Lamine Yamal yang mengibarkan bendera Palestina saat perayaan La Liga. Mereka melukis Lamine di atas puing bangunan yang runtuh. Seniman Palestina mengubah puing bangunan yang hancur menjadi media untuk mengapresiasi bintang FC Barcelona, Lamine Yamal. Mereka melukis mural di atas puing dengan disaksikan warga lainnya. Lukisan ini sebagai bentuk terima kasih kepada Yamal atas aksi yang dinilai sebagai sikap kemanusiaan pada saat perayaan La Liga ke-29 beberapa waktu lalu. Aksi Yamal sebagai tokoh olahraga juga dinilai memegang peran penting untuk meningkatkan kesadaran akan isu-isu penting. هذه رسالة شكرنا طلعت من غزة للاعب لامين يامال. أنا بطلب من كل النشطاء من كل أصحاب السوشيال ميديا أو اللاعبين المعروفين عالميا ودوليا أنه ربما كلمة أو حركة تعني فيها فلسطين تأثر على القضية تؤثر عالميا تأثر على الرأي العام كليا. Penyerang berusia 18 tahun itu terlihat mengibarkan bendera Palestina selama parade bus terbuka Barcelona setelah klub tersebut mengamankan gelar La Liga. Aksi Yamal menuai kritik Menteri Keamanan Nasional Israel yang menyebut aksi tersebut akan memantik kebencian masyarakat negara Zionis tersebut. Yang bisa breaking news akan kembali saat lagi, tetaplah di tempat Anda. Bisa dari perjalanan Presiden Amerika Serikat Donald Trump ke China, sosok Elon Musk menarik perhatian. Kehadiran pengusaha teknologi asal Amerika Serikat ini seolah membuktikan bahwa hubungan bisnis dan politik antara Amerika Serikat dan China baik-baik saja. Di tengah persaingan dua negara adidaya, Amerika Serikat dan China, kehadiran Elon Musk menandakan bahwa hubungan ekonomi kedua negara tidak memanas. Elon Musk bahkan asik berfoto bersama para pengusaha teknologi asal Cina dengan gaya-gaya ekspresi wajah yang tidak formal. Selain itu, kedatangan Elon Musk ke Cina juga menarik perhatian karena miliarder dunia ini membawa putranya yang masih berumur 6 tahun. Membawa serta anak kecil seolah ingin menggambarkan bahwa rombongan Donald Trump datang dengan kehangatan ke negeri tirai bambu. Ya, di balik kunjungan diplomatik Amerika Serikat ke China, pesawat raksasa militer Amerika Serikat yaitu C-17 turut mendarat di Beijing, China. Kedatangan pesawat C-17 menghebohkan warga Beijing. Sebuah pesawat raksasa milik militer Amerika Serikat mencuri perhatian warga Beijing, China. Pesawat ini membawa perlengkapan keamanan tingkat tinggi Amerika Serikat, salah satunya mobil limusin presiden. Pesawat militer Amerika ini datang bukan untuk operasi tempur. Sang pilot malah mempersilahkan warga untuk mengambil foto pesawat dan juga dirinya yang bergaya santai di bagian sayap pesawat. Pemirsa, Menteri Keamanan Nasional Israel diumpat warga saat melakukan kunjungan ke Sakhnin. Ben-Gvir dituduh gagal melindungi warga dalam aksi kekerasan bersenjata yang terjadi.
Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir melakukan kunjungan ke Sakhnin pada hari Selasa yang memicu kemarahan warga. Ben-Gvir bergerak di bawah pengawalan polisi yang ketat dan terlibat dalam perselisihan verbal dengan penduduk setempat. Ben-Gvir menggambarkan kunjungan itu sebagai inspeksi ketertiban umum di tengah klaim pemerintah yang telah berlangsung lama mengenai penegakan hukum dan tata kelola di komunitas Arab. Namun kunjungan itu mendarat di kota yang sudah menjadi pusat protes atas kejahatan terorganisir dan kekerasan bersenjata. Para pemimpin Arab berulang kali menuduh Ben-Gvir yang mengawasi kepolisian gagal melindungi warga Arab sambil menggunakan pengerahan polisi besar-besaran untuk kunjungan politik. Massa menyerukan tindakan yang lebih tegas dan mengkritik penanganan krisis oleh Ben-Gvir. Bisa sebanyak 8 relawan delegasi Indonesia memulai pelayaran menuju Gaza. 8 orang tersebut terdiri dari 5 relawan Indonesia, serta 3 awak media yang akan mendobrak blokade Israel. Inilah kesiapan dari delegasi Indonesia yang akan berlayar menuju Gaza bersama armada sipil kemanusiaan terbesar sepanjang sejarah Global Sumut Flotilla. Setibanya di Pelabuhan Albatros, Mamaris, Turki, delegasi Indonesia mengawali perjalanan dengan membaca doa bersama agar diberikan keselamatan dan keteguhan selama berlayar. Tentunya dengan harapan misi melintasi Laut Mediterania untuk mendobrak blokade dan pengepungan ilegal Israel atas Palestina bisa berhasil kali ini. Melihat bahwa masih ada manusia, masih ada di antara kita yang masih punya hati nurani dengan mengorbankan waktu, tenaga, harta, dan bahkan jiwanya. Olehnya dengan penuh kesiapan insya Allah kami bersama delegasi Indonesia yang terdiri dari 7 orang insya Allah menyatakan telah siap, dan olehnya kami memohon doa dan dukungan sahabat semua, terkhusus kepada pemerintah Indonesia untuk terus memberikan perhatian tidak hanya kepada kami yang berlayar, akan tetapi kepada rakyat Palestina, kepada Gaza yang hari ini masih mengalami penjajahan dan genosida. Sedikitnya Global Peace Convoy Indonesia mengirimkan 8 orang peserta untuk menjadi perwakilan Indonesia, 3 diantaranya merupakan awak media.